Smart Viewers, senang sekali saya Margaret Angelina dapat berjumpa dengan Anda di Rumah Demokrasi. Pemilu Presiden Amerika Serikat telah usai digelar 8 November 2016 lalu dan hasilnya sangat mengejutkan, yaitu Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan segera akan dilantik pada 20 Januari 2017 mendatang. Hasil tersebut mengundang banyak kontroversi hingga masyarakat Amerika Serikat banyak yang mengadakan unjuk rasa di beberapa negara bagian pasca terpilihnya Donald Trump. Apakah saat ini masyarakat Amerika Serikat sudah menerima hasil tersebut sepenuhnya? Hari ini Rumah Demokrasi akan membahas hal tersebut mengenai Donald Trump dan Amerika Serikat bersama dengan narasumber kami, yaitu Prof. Tirta Nugraha Mursitama, Ketua Jurusan Hubungan Internasional Binus University. Halo Prof, apa kabarnya Prof? Halo Mbak Margaret, baik. Terima kasih karena telah bersedia hadir di Rumah Demokrasi hari ini. Terima kasih, sama-sama. Dan hari ini kita membicarakan pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, dan ini di luar ekspektasi kita ya Prof? Betul sekali ya. Nah, kalau menurut Prof sendiri pasca terpilihnya Donald Trump, apa pendapat Prof? Ya, ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya kita waktu perdebatan atau diskusi terakhir waktu itu, tetapi banyak pengamat juga dan semua polling poster juga menghasilkan pandangan yang berbeda. Jadi tidak menyangka begitu ya, sehingga kemenangan ini kontroversi. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi popular votes ya, dari jumlah pemilih dari pemilu Amerika Serikat ini, memang Clinton sebenarnya memenangkan atau memenuhi jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan Trump begitu ya, secara popular votes. Tapi kan demokrasi di sistem pemilihan di Amerika Serikat ini berbeda. Jadi ada dua tahap. Dengan adanya popular votes, kemudian ada electoral votes. Nah, electoral votes ini yang dibutuhkan seorang presiden adalah 270. Nah, secara total Trump ini menguasai 306. Ya, sedangkan Clinton 232 begitu. Dengan demikian ini Trump yang menjadi presiden. Nah, ini satu sistem yang memang banyak menjadi perdebatan juga, walaupun sekalipun Amerika sebagai negara yang kampiun demokrasi begitu ya. Nah, itu tadi seperti Mbak Margaret sampaikan, ada beberapa protes lah ya, kekhawatiran ya, karena kalau di negara demokrasi katakan seperti di Indonesia itu one man one vote, begitu ketahuan 65 juta orang yang memilih, itulah yang menjadi presiden begitu ya. Tapi itulah yang perbedaan di Amerika Serikat. Nah, ada beberapa upaya dari beberapa saya kalau nggak salah ada beberapa lawyers, beberapa masyarakat yang menginginkan perhitungan ulang begitu ya. Tapi saya kira ini masih paralel ya, ada upaya untuk meminta perhitungan ulang, tetapi juga pemerintah transisi Donald Trump juga jalan terus begitu. Jadi ini saya kira mungkin kalau dari pandangan saya sampai sejauh ini itu mungkin kecil kemungkinan kalau kemudian nanti akan ada perubahan yang sangat luar biasa begitu. Oke, nah kalau misalnya Smart Viewers harus tahu juga, jadi dari hasilnya untuk electoral vote sendiri itu adalah 306 untuk Donald Trump dan 232 untuk Clinton. Betul. Dan untuk popular vote-nya, untuk Donald Trump sendiri hanya memenangkan 63 juta atau sebesar 46,3%, sedangkan Clinton itu 65 juta sebesar 48,2%. Tapi Prof, ini menarik. Jadi kalau misalnya kita boleh menilai sebenarnya kenapa electoral vote itu dipilih untuk menjadi satu titik indikator dibandingkan dengan popular vote. Karena ada yang bilang kalau pemimpin itu baiknya adalah yang dipilih dan disukai oleh masyarakatnya. Seperti itu. Saya kira ini berakar jauh sekali dari tradisi demokrasi di Amerika Serikat. Dan sebenarnya tradisi one man one vote juga tidak sepenuhnya memuaskan. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan ketika seseorang yang katakanlah mungkin mempunyai kemampuan yang kurang, tapi dia sangat populer ya. Kemudian dia, mohon maaf, mungkin punya resources yang banyak, kemudian dia melakukan kampanye yang luar biasa, kemudian itu menarik masyarakat. Padahal dari sisi kemampuan mereka kandidat itu kurang baik dibandingkan yang lain gitu. Nah, seingat saya dulu di salah satu di konstitusi di Amerika Serikat itu para pendiri negara Amerika Serikat memahami persoalan itu gitu. Jadi electoral vote ini sebenarnya adalah upaya untuk mengisi atau mengurangi kelemahan dari one man one vote. Gitu. Jadi makanya ada dua level. Walau artinya sekali kita masyarakat itu memilih
wakilnya di negara bagian. Nah, yang kedua adalah pemilihan dari orang-orang yang menjadi representasi electoral vote itu sendiri. Nah, makanya di sini yang bertempur adalah partai sebenarnya. Jadi satu negara bagian, misalnya di situ ada 3 orang electoral votes. Nah, tahapan awal adalah menentukan 3 orang itu, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Nah, kemudian setelah itu, setelah ada wakilnya, nah masuk kepada pemilihan besar atau primary seperti ini, pemilihannya winner takes all. Jadi ketika misalnya satu kandidat di satu negara bagian itu memenangkan popular vote-nya, maka 3 orang wakil itu otomatis menjadi dihitung sebagai wakil partai. Apakah itu Republik atau itu Demokrat gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, inilah yang membuat ada kesenjangan di antara popular vote dan electoral vote itu sendiri, baik dari segi jumlah maupun ya, dari sisi jumlahnya. Jadi ini jawaban kenapa dari sisi popular vote-nya Hillary lebih banyak, ya, tetapi kemudian dari jumlah electoral vote-nya lebih kecil. Artinya Hillary berarti memenangkan negara bagian yang jumlah electoral vote-nya jauh lebih kecil dibandingkan Trump. Nah tadi di awal juga Prof sudah menyampaikan kalau memang masyarakat Amerika Serikat banyak yang mengajukan penghitungan ulang dan juga dan berjalan paralel dengan masa transisinya pemerintahan Trump itu sendiri. Kalau boleh dijabarkan sedikit nih Prof, situasi negara Amerika Serikat sampai dengan saat ini seperti apa? Ya, sebenarnya secara internal mulai ada upaya yang lebih kondusif lah. Memang beberapa hal waktu itu ada protes-protes ya, terutama dari kaum-kaum yang minoritas begitu ya. Ada kekhawatiran lah, kaum muslim misalnya, kaum imigran misalnya, dan beberapa yang protes di satu universitas waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, tetapi memang kita harus ingat ternyata berita-berita itu pun juga tidak sepenuhnya benar 100%. Nah, jadi kita harus hati-hati melihat itu. Memang satu sisi ada ketidakpuasan, ya, tetapi kadang-kadang ini ketidakpuasan ini berita-berita ini diperbesar gitu ya. Nah, jadi saya lihat sekarang lebih kondusif dan Trump juga secara internal juga lebih soft sekarang. Karena kalau kita lihat dari pidato kemenangannya, itu jauh sekali dari apa yang digembar-gemborkan waktu kampanye gitu. Jadi kalau saya kembali mengingat yang diskusi kita sebelumnya, itu adalah siapapun kandidat yang menang, ketika menjadi presiden tidak semudah dia melaksanakan apa yang dia kampanyekan. Nah, disinilah kompromi politiknya di politik. Karena biasanya saat berkampanye, pokoknya sang calon ini maunya dilihat dan terlihat berbeda seperti itu, Prof. Setelah ini kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Jadi smart viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Smart viewers, karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi dan masih bersama dengan Prof Tirta membahas mengenai Donald Trump dan Amerika Serikat. Prof, tadi Prof mengatakan kalau sejalan dengan aksi unjuk rasa yang memang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Amerika Serikat berjalan secara bersamaan dengan transisi pemerintahan dari Donald Trump itu sendiri. Kalau dari transisi pemerintahan ini, dari mulai pemilihan orang-orang yang membantu beliau dan yang lain sebagainya, situasi sekarang seperti apa, Prof? Jadi memang yang menarik setelah setiap pemilu itu, setelah kandidat terpilih sebagai presiden, tentu kita menunggu-nunggu tim transisi, kemudian siapa yang akan jadi pembantu presiden. Itu kan yang paling penting, karena kemudian kita akan melihat apakah hal-hal yang dikampanyekan oleh presiden ini, calon presiden ini nanti akan bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Nah, kalau kita lihat yang menarik di sini adalah ada 2 orang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kabinet ya. Itu Steve Bannon, itu chief strategist-nya dari kantor transisi ya. Kemudian yang satu adalah Reince Priebus, itu chief of staff, jadi kepala staf Gedung Putih, yang sebelumnya dia adalah pemimpin Partai Republik yang diangkat Trump untuk menyiapkan juga. Jadi karena ini termasuk dua-duanya sebenarnya orang kepercayaan. Nah, namun
Steve Bannon ini termasuk yang mewakili ya kalau kita bisa katakan hardliners ya, hardliners Republikan yang sangat mendukung kebijakan Trump yang lebih tegas, yang lebih isolasionis, unilateral begitu ya. Tetapi Priebus ini sepertinya yang punya pandangan yang lebih pragmatis lah, artinya ketika seorang sudah menjadi presiden, pemimpin, dia juga harus berkompromi. Nah ini kalau kita lihat beberapa hal pilihan-pilihan portofolio posisi yang penting gitu ya. Ini yang kita lihat apakah ada kontinuitas antara apa yang dikampanyekan Trump ya, dengan tim ini. Sekarang pilihan itu adalah sebenarnya terlihat salah satunya pemilihan Menteri Pertahanan, ya. Secretary of State itu James Mattis ya, itu jenderal marinir ya, yang memiliki memang latar belakang militer yang luar biasa. Sudah 40 tahun ya, karir militernya luar biasa. Dia di Afghanistan, dia di Irak, dia prestasinya luar biasa. Kemudian dia juga yang menjadi luar biasa itu adalah tidak hanya profesional militer di lapangan, tapi dia juga thinkers. Jadi dia setelah pensiun dia juga menjadi fellow ya di satu universitas di Amerika. Ya. Dia juga dengan salah satu jenderal waktu itu membuat satu manual menghadapi bagaimana Amerika menghadapi terorisme. Nah, jadi ini suatu sosok yang lengkap lah, thinkers dan juga profesional di lapangan. Nah, tapi yang makin menarik ini julukannya Mad Dog gitu ya, Mad Dog ya. Jadi dia memang orang yang keras, tegas sekali dan termasuk seperti film ya, Prof. Iya. Nah, yang menjadi menarik ini adalah yang pandangan dari James Mattis ini terhadap kaum Muslim. Jadi dia melihat di Middle East ini Iran lah yang menjadi salah satu faktor penting ya untuk menjadi musuh Amerika Serikat gitu. Nah ini beberapa kali dia ungkapkan sebelum dia menjadi Secretary of Defense. Nah semua pihak sekarang sedang menunggu apakah kebijakan Trump nanti akan sesuai dengan pandangan-pandangan dia gitu ya. Ini yang pertama misalnya kita melihat dari portofolio dari Kementerian Pertahanan ya. Ditambah lagi dari Secretary of the Homeland Security yang lebih di dalam negeri ya, itu John Kelly, itu juga jenderal juga marinir juga. Semua juga punya pandangan yang lebih keras terhadap kaum minoritas ya, terhadap pandangan yang keras di sini seperti apa, Prof? Ya, artinya ada lebih tegas. Dia mewakili orang-orang yang ingin melaksanakan setuju dengan seperti yang disampaikan Trump begitu. Nah, ini dinamika internal dan keluar ya. Nah, tetapi yang kita lihat perkembangan yang terakhir baru beberapa hari yang lalu atau bahkan kemarin lah ya. Itu adalah ketika Trump menominasikan Menteri Luar Negeri, Secretary of State ya. Itu Rex Tillerson, itu adalah CEO dari ExxonMobil gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya bahwa pilihan Trump ya, Secretary of State ini kan orang yang sangat penting gitu dalam hubungan luar negeri satu negara ya. Nah, ini dipilih seorang businessman ya, seorang dari kalangan bisnis kan. Banyak sekali juga untuk portofolio lain memang kalangan bisnis tuh banyak masuk di sini. Nah, ini Trump mengatakan bahwa si Tillerson ini tidak hanya seorang businessman, tapi dia bisa menyampaikan lebih dari itu. Jadi ini dia sangat menyanjung si Tillerson ini, dia mampu lah untuk memimpin Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Ini semakin menarik ya, karena kita tahu kalau Menteri Luar Negeri itu biasanya dipilih adalah orang-orang sosok yang lebih diplomatis, yang lebih mungkin seorang negosiator dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kalau menjadi seorang pengusaha menjadi Menteri Luar Negeri? Ya. Ini makanya yang saya sampaikan juga menarik, karena sebelumnya itu adalah biasanya senator politisi begitu ya, atau bahkan beberapa pilihan lalu misalnya adalah Profesor Hubungan Internasional, waktu si Bush ya, itu profesornya dipilih menjadi Menteri Luar Negeri. Atau juga beberapa orang yang memang punya pandangan biasanya baik akademik maupun praktek hubungan internasional. Nah, saya mungkin melihat ini sejauh ini mungkin Amerika ingin mencari terobosan ya, karena ketika pandangan yang lebih unilateral, yang lebih menginginkan Amerika menjadi besar kembali, menjadi makmur kembali, itu ketika memilih seorang CEO, kan kita tahu ExxonMobil ini memang punya banyak perwakilan di negara macam-macam lah ya, sebagai suatu multinational companies yang luar biasa.
Nah ini dianggap mereka memiliki kemampuan untuk mengadaptasi atau mengadopsi risiko atau kebijakan-kebijakan di negara-negara tidak hanya di Asia, Eropa, tapi juga mungkin juga di Afrika, di Timur Tengah, karena itulah operasi-operasi ExxonMobil ya. Jadi saya melihat mungkin Trump itu ingin mencari terobosan dari seorang bisnismen yang sudah menguasai medan dengan pendekatan yang lain yang lebih pro bisnis dibandingkan politik mungkin. Nah, ini mungkin sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Karena kalau saya sebagai awam yang melihat mungkin masyarakat Amerika Serikat yang memilih Trump justru memang menginginkan hal seperti itu ya. Karena kita tahu kalau memang Trump itu sangat seorang pebisnis yang diharapkan oleh masyarakat bisa memperbaiki ekonomi Amerika Serikat. Oke, Prof. Tapi kalau misalnya kita melihat dari orang-orang pilihan Trump, menurut analisa Prof sendiri, apakah Trump akan mempertahankan apa yang dikampanyekan sebelumnya atau mungkin Trump akan melemah karena beliau sudah terpilih menjadi seorang pemimpin? Saya kira untuk portofolio pertahanan ya dan Kementerian Luar Negeri sepertinya masih akan sesuai dengan apa yang dia sampaikan ya. Karena dengan pilihan orang-orang ini walaupun kita belum tahu ya kebijakan apa yang dia akan ambil ya, James Mattis, John Kelly, kemudian saya kira ini mereka selalu seorang yang sangat kuat, sangat tegas begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa beberapa kebijakan itu tentu harus ada persetujuan dari Kongres juga gitu. Tapi saya kira saya melihat untuk pertahanan dia masih akan sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Nah, tinggal yang ekonomi ini kita memang masih melihat ya Tillerson ini akan seperti apa karena tentu dia tidak bisa bekerja sendiri, ada di portofolio keuangan ya, perdagangan, finance juga itu ada juga gitu. Dan ini adalah salah satu terobosan dari Amerika Serikat. Ya, saya kira begitu ya. Oke, Prof. Nanti setelah kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik ini. Jadi smart viewers yang kemana-mana tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi dan masih bersama dengan Prof Tirta. Prof Tirta, tadi di segmen sebelumnya Prof sudah menyampaikan beberapa persiapan-persiapan dari Trump sendiri untuk transisi pemerintahannya di 2017 nanti. Kalau untuk hubungannya dengan Indonesia, melihat pilihan-pilihan orangnya, terus juga latar belakang orangnya, dan kita tadi juga sudah sempat memprediksi mungkin kebijakan-kebijakan ke depannya. Bagaimana menurut Prof hubungan Amerika Serikat dan Indonesia sepasca terpilihnya Trump? Ya, ini menarik juga ya, Margaret ya, karena sampai sekarang setahu saya Jokowi termasuk salah satu presiden yang belum mengucapkan selamat kepada Trump. Menurut saya ini agak aneh ya, artinya sebagai satu negara yang menghormati negara lain, tentu siapapun yang terpilih kemudian biasanya semua negara berlomba-lomba. Apalagi ini adalah negara adik kuasa ya, Amerika misalnya, Amerika, Tiongkok, Rusia, begitu ada pemilihan biasanya setiap negara itu langsung berlomba-lomba mengucapkan selamat. Karena bagaimanapun juga negara-negara besar ini pasti akan mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional begitu ya. Nah ini satu hal. Nah saya nggak tahu apa kealasan pemerintahan Jokowi atau Jokowi sendiri mengapa tidak mengucapkan selamat gitu ya. Dan Kementerian Luar Negeri sendiri pun juga sepertinya belum ada satu statement resmi. Nah saya menduga kemungkinan ini juga karena mungkin Jokowi lebih dekat ke Tiongkok saat ini untuk menjaga apakah hubungan atau perasaan dengan Tiongkok ya. Tapi saya kira sebagai sesama negara yang berdaulat, saya kira tidak ada salahnya. Dan kalaupun itu menjaga hubungan dengan Tiongkok juga akan memahami ketika satu negara mengucapkan selamat kepada presiden terpilih negara lain. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tentu kalau kita melihat dari sisi bisnis tentunya apabila nanti Secretary of State-nya terpilih itu adalah businessman gitu ya, kita juga ExxonMobil juga ada di Indonesia dan sangat besar, mungkin hubungannya juga akan lebih baik ya atau baik-baik saja begitu ya, karena kalau kita lihat Republikan sangat pro bisnis dan sangat bisnis yang besar ya, big business begitu. Nah saya kira ini kesempatan yang akan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Namun demikian kita akan lihat sepertinya kalau Trump itu menarik diri dari TPP ya, Trans-Pacific Partnership, waktu itu kan mengatakan akan menarik kembali ya. Betul. Nah, tetapi Trump tetap harus punya strategi untuk kerjasama bilateral. Artinya Trump harus
berhubungan dengan negara-negara itu sendiri ya, artinya Amerika Serikat dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan China dan lain-lain. Nah, di sini pentingnya negosiasi, dan Indonesia saya kira kalau kita melihat dulu Indonesia memang belum mau join TPP, dan sekarang sepertinya yang mendorong TPP juga mencabut itu. Nah, Indonesia juga sebenarnya mungkin punya peluang lebih banyak untuk mereka duduk bersama. Sebenarnya apa yang bisa dikerjasamakan, karena kita tahu Indonesia memiliki pasar yang besar juga di Amerika Serikat. Ya, dan selama ini hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pun berjalan cukup baik ya, Prof? Saya kira sudah cukup baik ya. Nah, kalau kita lihat tadi dari segi ucapan dari pemerintah Presiden Indonesia, terus juga melalui sisi bisnis, kalau dari kebijakan dari Trump sendiri, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilaksanakan Trump terhadap masyarakat Indonesia seperti apa, Prof? Ya, jadi yang perlu kita waspadai selama ini memang kalau duet Mattis sama Kelly dan lain-lain ini memang punya pandangan yang keras terhadap Islam, ya, tentu ini menjadi satu tantangan atau satu peringatan buat masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia ya, dan kalangan intelijen Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita saat ini saya kira satu-satunya negara yang mayoritas Muslim yang masih sangat moderat. Walaupun terlepas kemarin masih ada beberapa kontroversi kegiatan, tetapi secara umum ya kita masih sangat aman. Ya. Nah, kita harus menjaga ini. Nah, kita tidak tahu kalau memang Amerika Serikat melakukan suatu tindakan kontra intelijen yang kemudian melalui berbagai cara membuat Indonesia tidak stabil. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sangat ya, tidak hanya kalangan TNI tapi juga Polri dan juga mungkin kita semua yang ada di dunia pendidikan. Kita jangan sampai sangat mudah terbius atau kemudian terhasut begitu, karena mereka akan melakukan segala cara. Nah, tetapi ini adalah satu pandangan yang sangat ekstrim yang menurut saya ya. Tetapi menurut saya penting juga bagi kalangan intelijen kita untuk melihat itu. Karena bagaimanapun juga mereka melihat kalau ucapan dari Mattis itu benar ya, bahwa Iran salah satunya musuh mereka di Timur Tengah, kita juga tidak tertutup kemungkinan ya, karena kita tahu juga dulu Mujahidin, terus ISIS itu juga adalah ex didikan Amerika Serikat yang kemudian memberontak. Nah, kita tidak mau itu terjadi di negara kita. Baik, Prof. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Prof, pasca terpilihnya Donald Trump, menurut Prof sendiri, apa yang harus dilakukan Donald Trump saat ini dan dalam persiapannya menuju pelantikan 2017 nanti? Ya, tentu yang pertama adalah melengkapi dari pembantu-pembantunya ya saat ini ya, yang beberapa memang sudah terisi sebagian besar ya, terlepas dari berbagai kontroversi yang ada. Yang pertama, yang kedua memang mulai familiarisasi atau mulai memahami bagaimana pekerjaan sebagai seorang presiden gitu ya. Nah, itu mungkin dialog dengan Obama ini harus ini PR yang sangat besar untuk Trump. Ini harus selalu harus didiskusikan. Yang ketiga, ini kan ada satu isu yang menarik juga adalah mereka bagaimanapun juga Trump ini kan raja bisnis begitu ya. Nah, harus mulai menyadari, meletakkan, memisahkan antara kepentingan pribadi dan bisnisnya dengan kepentingan negara, si politik Amerika Serikat. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan adalah kemarin Trump masih belum bersedia ya memisahkan itu secara jelas gitu. Nah, ini kalau itu terjadi, ini menurut saya bahaya akan menjadi masalah ke depannya ya, Prof. Karena menyatukan antara bisnis dan politik itu nanti cenderung kita perilakunya akan korup dan lain-lain. Baik, Prof Tirta, terima kasih karena telah bersedia hadir di Rumah Demokrasi hari ini dan telah berbagi wawasan dan pengetahuan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tentunya harapan kita untuk Amerika Serikat dan khususnya Trump, kita tunggu bagaimana caranya Trump untuk memisahkan antara bisnis dan juga tugasnya sebagai pemimpin negara. Karena dua hal ini memang adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak boleh dicampur adukan sama sekali ya, Prof. Dan kita tunggu kebijakan-kebijakan selanjutnya dari Trump dalam masa transisinya. Itu tadi Smart Viewers perbincangan kita mengenai Donald Trump dan Amerika Serikat di Rumah Demokrasi. Tetap saksikan Rumah Demokrasi di hari dan jam yang sama. Akhir kata saya Margareta, Prof Tirta dan seluruh kru BNews TV pamit undur diri dan sampai jumpa.